Ya, perjanjiannya kan rezekinya anak cucunya kan sudah diambil dulu. Makanya tidak dilanjutkan bila orangnya meninggal, anak cucunya yang melarat. Harus berani keluar orangnya saja. Jangan sampai membawa harta di situ. Bawa harta yang hasil kerja sendiri. Kadang ada orang yang bilang gini, saya ini sudah banting tulang mati-matian kok hidup saya kok gini ya. Mungkin saja pas-pasan mungkin saja leluhurnya ada yang gitu. Mungkin saja ada lagi orang itu reinkarnasi. Dulu hidupnya itu sekarang direinkarnasi untuk menebus dosa-dosa masuk jadi tumbal. Itu kalau orangnya yang punya ini sudah meninggal, itu bisa lepas dari situ. Dunia kan kaya kan, saya yang bantu kerja, perjanjiannya kan gantian besok. Ambil pesugihan ya seperti itu. Tapi ternyata yang dimakamkan itu gedebok, dibawa pulang, akhirnya yang jadi-jadian itu hidup lagi. Rata-rata Pak, rata-rata yang menjadi itu yang perempuan, yang laki nunggu ini. Nah memang kan itu uang yang dia peroleh dari pesugihan kan harus dibuang, harus dikembalikan lagi. Nah kalau misalnya sudah terlanjur, sudah punya aset seperti tanah dan bangunan, kan enggak mungkin langsung ditinggalkan begitu saja Bapak. Apakah mungkin nanti itu dijual, terus uangnya semua 100% dibagi-bagi ke orang atau gimana Bapak? Itu pikiran manusia untuk melepaskan diri dari situ. Yang penting beliau harus lepas dari harta-harta warisan dari situ. Nanti biar misalnya tanah sampai ratusan hektar misalnya, biar nanti kalau kita nggak ngurusi, udah nggak ngaku kan nggak apa-apa. Biar nanti kan itu ada urusannya dengan kepemerintahan, nanti mau diambil jadi aset negara apa itu sudah terserah itu. Yang penting untuk menyelamatkan dirinya harus berani keluar orang dulu. Jadi keluar dari lingkup situ. Rumah bangunan ditinggalkan semuanya. Hanya pakai baju pokoknya Jadi harus kembali dari nol. Nah, ketika waktu masih miskin. Karena gini biasanya itu kalau orang gitu itu ya perjanjiannya kan rezekinya anak cucunya kan sudah diambil dulu. Makanya tidak dilanjutkan bila orangnya meninggal, anak cucunya yang melarat. Karena jatahnya kan sudah diambil orang tuanya. Itu pun masih ada dalam kolom perjanjian sampai berapa keturunan biasanya. Untuk perjanjiannya hanya dirinya sendiri. Nah, karena kalau masih ada warisan-warisan yang demikian, harus berani keluar orangnya saja. Jangan sampai membawa harta di situ. Bawa harta yang hasil kerja sendiri. Ya memang sadis banget itu ya. Seperti anak cucu yang mungkin tidak tahu ceritanya seperti apa, tiba-tiba sudah menikmati perbuatan daripada orang tuanya atau kakek. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang gini, saya ini sudah banting tulang mati-matian kok hidup saya kok gini ya. Mungkin saja pas-pasan mungkin saja leluhurnya ada yang gitu. Mungkin saja ada lagi orang itu reinkarnasi. Dulu hidupnya itu sekarang direinkarnasi untuk menebus dosa-dosa yang telah dilakukan kehidupan yang dulu. Karena di ajaran Jawa itu percaya orang itu reinkarnasi ada. Nitis ada, Cokromanggilingan lah ada di ajaran Jawa. Kalau yang di ajaran lain silahkan.
seperti mungkin nanti dari pihak anak atau familinya, saudaranya yang dipakai jadi tumbal, Bapak. Itu saya mau tanyakan, nanti jiwanya itu kemana larinya itu ketika sudah diambil di alam sana? Itu jiwanya apa ya, sama tetap disandra, disuruh kerja seperti si pelaku pesugihan tersebut, atau lain lagi? Ini dalam analisa saya, orang lain maksudnya, bukan waris, yang masuk jadi tumbal itu kalau orangnya yang punya ini sudah meninggal, itu bisa lepas dari situ. Dalam kerohaniannya begitu. Seperti gini, mati karena masuk tumbal itu kan dari dunia tidak langsung bisa masuk ke akhirat, nggak bisa. Soko Indro napa? Jonoloko ke Indroloko nggak bisa itu. Di perjalanan ini mondar mandir ini, Mas. Kalau nggak ini diambil di alamnya makhluk itu. Jadi makanya kita melajari ini supaya tahu, supaya ngerti. Jadi kita ini meninggal dunia langsung masuk akhirat karena tahu jalannya. Dunia itu kan ada 4 kan. Jonoloko, Indroloko, Ariloko, Sonyoruri. Tidak langsung meninggal dunia langsung masuk alam akhirat, nggak bisa. Belum tentu. Kalau orang di perjalanannya bermasalah nggak bisa. Makanya kita berusaha jangan sampai hidup kita ini bermasalah tentang kerohanian ini. Nah, supaya kita nggak kesasar di alamnya makhluk lain. Itu yang namanya punya hutang. Di dalam alam kasukman Indroloka, kalau masih bermasalah ya nggak bisa mau naik lagi karena punya hutang ini. Misalnya, oh kamu dulu di dunia kan kaya kan, saya yang bantu kerja, perjanjiannya kan gantian besok. Dulu di dunia dibantu sama entitas lain. Kalau sudah meninggal gantian di alam yang dulu kerja, manusianya kerja paksa lagi. Nah kalau belum clear, kalau belum selesai dalam perjanjian nggak bisa tuh mau naik meninggalkan alam kasukman yang namanya akhirat itu nggak bisa. Dunia akhirat itu bahasa Indonesia, Jawa Indonesia. Terus, akhir rat. Kalau dalam kasus misalnya para koruptor itu gimana, Bapak? Apakah juga hampir sama dengan orang yang pesugihan itu, Bapak? Kok saya kira kok berbeda. Koruptor itu kan mencuri. Nah, kira-kira berbeda. Ya mungkin memang begitu, jelas berbeda. Kalau pesugihan kan lewat entitas lain untuk memperkaya diri. Cuman parahnya koruptor ini lebih parah juga, Bapak, karena ini kan yang dimakan uangnya rakyat. Jadi bukan satu orang, 2 saja, mungkin jutaan orang. Koruptor itu yang dimakan ya pokok bukan miliknya, ya hasil curian lah. Mencuri itu macam-macam caranya. Ya mencuri, ngerampok, mencuri, koruptor. Nah, sama juga ambil pesugihan itu sama kayak mencuri. Cuma caranya berbeda. Yang disuruh mencuri makhluk lain. Kerjanya. Nah, koruptor itu orang yang menjadi koruptor itu saya bisa mengatakan orang itu tidak bertuhan. Nah, berarti kan sama kalau tidak bertuhan sama yang orang pesugihan, Bos. Nah, tidak bertuhan. Karena kalau sama yang pesugihan kan tidak bertuhan juga.
cuma beda motifnya saja. Iya, beda. Koruptor Caranya. itu orangnya tidak bertuhan, tidak berketuhanan, bertuhan tapi tidak berketuhanan. Bertuhan hanya apa? Untuk ngamping-ngamping saja, untuk kedok. Iya, iya. Orang yang berketuhanan, yang bertuhan itu ada tandanya. Tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Titik ini. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Iya, iya. Orang yang benar-benar berketuhanan, orang yang bertuhan tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Ini nggak bisa ditawarin udah. Harga pas ini. Nah, orang koruptor itu kan mencuri. Cuma hukumnya berbeda. Kalau koruptor hukumnya hukum negara. Ya. Tapi kalau pesugihan kan hukumnya hukum karma. Iya, iya. Hukum roh. Nah, koruptor kalau tidak ketahuan, nggak konangan ya aman, seger. Tapi kalau ketahuan ya harus mau menerima akibatnya. Iya. Oh, semua itu ada kejadian itu pasti ada apa ya? Ada akibat. Iya. Ada akibat berarti Pasti ada permulaan, ada ya, perbuatan. ada konsekuensinya, ya. Ini juga ada yang komentar itu koruptor bedanya dengan tuyul. Jadi ya sebenarnya sama-sama saja itu sama. Jadi kalau dengan tuyul itu namanya yang dikatakan koruptor kan berarti aparat pemerintah, aparat negara. Iya. Dan orang pintar semua itu. Orang pintar semua. Yang jadi pejabat itu bukan orang bodoh itu. Pokoknya ya orang pejabat lah, orang pejabat yang kalau nggak pejabat kok koruptor milik siapa? Iya, iya, iya. Kembali ke topik masalah pesugihan ini, Bapak. Ada pesugihan salah satunya itu pasti pernah dengar itu babi ngepet, Bapak ya. Ya, pernah dengar. Ada itu saya pernah lihat di berita di salah satu televisi itu di daerah Jawa Barat, tapi saya lupa kabupaten mana itu pernah ditemukan katanya. Pokoknya di Jawa Barat itu Iya, aja. itu pernah ditangkap berupa babi ngepet sampai istilahnya masyarakat itu ramai betul. Bisa tertangkap. Iya. Iya. Saya juga agak bingung juga. Ini katanya ini hal-hal yang masalah supranatural, hal-hal yang masalah misteri, mistis kok ini bisa berwujud seperti fisik. Nah, saya ingin penjelasan dari Warjo. Apakah ya seperti babi ngepet itu wujudnya wujud fisik seperti babi, ya babi itu ya, ya. Apakah lain wujudnya? Maksudnya gaib, ya. Tidak bisa ditangkap dengan fisik. Ya, gini ya, sampai bisa berwujud fisik itu di situ yang kelihatan memang betul-betul babi. Nah, di dalam gaib apa saja bisa beralih wujud. Sekarang gini, ada orang yaitu tadi ambil pesugihan ya seperti itu, tapi ternyata yang dimakamkan itu gedebok. Ya, apa? Pohon batang pisang, batang pisang. Itu ada yang membuktikan gitu. Lah, perwujudan fisik ini yang wujud babi, ini kemungkinan ya tidak babi biasa ini, memang babi jadi-jadian. Nah, fisiknya kemungkinan apa batang debok apa-apa. Karena gini, telah pernah terjadi. Ini bukan babi tapi apa? Kijang. Kijang itu miliknya orang yang seperti babi ngepet yang punya. Sudah kesiangan, pagi itu mau pulang kesiangan dia. Lupa kira-kira rumahnya, masuk rumahnya orang lain. Itu pernah ada. Dianggap itu rumahnya kira-kira, karena sudah kesiangan tadi. Masuk rumah orang lain ditangkap, dibiar dicancang itu, diikat di rumah itu aja.
Nah, tiba-tiba ada orang yang mencari. Alasannya mencari, punya kijang yang hilang, udah berapa hari kok nggak pulang. Biasanya nek keluar itu pulang. Iya. Nah, akhirnya orang ini yang mencari ini memangnya orang kaya. Tetangganya sudah ya itu ya namanya jadi buah bibir itu. Nah itu di desa lain, Pak. Akhirnya minta tebusan. Iya. Nah minta tebusan dibawa pulang. Dibawa pulang akhirnya yang jadi-jadian itu hidup lagi. Rata-rata, Pak. Rata-rata yang menjadi itu yang perempuan. Yang laki nunggu ini. Iya. Kalau yang perempuan yang nunggu nggak ada yang nggak tahan atau gimana. Rata-rata yang menjadi babi atau menjadi kijang itu yang perempuan. Si istri. Ya si istri. Entah gimana nyatanya pernah itu mau pulang kok apa karena kesiangan itu masuk rumahnya orang dibiarkan ini. Ya aneh, dalam kampung kok ada kijang. Ingat itu, saya nggak tunjuk desanya. Ini ya masih wilayah kabupaten sini aja. Iya. Itu pernah itu. Karena apa? Orangnya kerjanya apa? Jual tempe, buat tempe. Kayanya luar biasa. Nah sekarang ini ya banyak orang yang motifnya gitu-gitu itu kelihatannya kan, tapi nggak punya orang dikesal gawe ini. Ya nggak apa-apa lah, itu kan urusannya sendiri. Biar kalau ya semoga saja orang-orang yang seperti itu yang sadar. Iya. Orang-orang yang melakukan seperti itu biasanya kalau dimintai tolong, dihutangin duit biasanya nggak mau Bobo ya, bilangnya nggak ada duit. Tapi kalau ditawarin suruh beli sawah biasanya ada aja duit. Biasanya gitu ya, itu kan sudah taktik. Iya. Kadang-kadang ya kalau pinjam uang ya besok siang aja, jangan malam-malam. Memang kalau malam naluri orang Jawa dulu kan nggak boleh malam-malam beli apa yang misalnya berharga. Iya. Nah, ini juga ada fenomena juga yang istilahnya kan seperti tuyul itu terkenal kan bisa mencuri. Kalau misalnya saya pelihara 2 tuyul aja kan bisa disuruh mencuri ke sana. Tapi anehnya kan ada beberapa tempat itu yang tidak bisa dicuri sama tuyul. Mungkin seperti di ATM itu tidak ada pernah kasus pencurian tuyul di situ. Gimana? Di ATM. Oh, jadi di mesin ATM yang untuk tempat pengambilan uang iya. Di ATM itu kan tidak ada kasus, atau di bank-bank itu. Itu gimana itu penjelasannya, Bobo? Kenapa kok tuyul-tuyul itu tidak mau mencuri uang yang ada di tempat itu? Memang di ATM, di bank-bank itu didirikan bank itu ya tidak asal berdiri. Di situ pagernya yang sudah kuat. Tidak mungkin itu dibuat kantor bank itu terus kalau di rumah-rumah perorangan bisa. Nah, kalau ngambil uang itu walaupun di bank itu kan tuyul itu nggak bisa membawa banyak, nggak bisa. Hanya 1 lembar, 2 lembar aja. Jadi kalau nggak bisa uang itu membawa banyak. Ternyata yang banyak orang bilang ke saya, yang ngomong-ngomong itu, Bobo, ya maaf ini kok agak saru tapi diomongkan, nanti dibilang saya ini promosi. Apa-apa, tidak gitu. hanya untuk edukasi. Tidak hanya 1-2 orang aja yang datang ke saya, Bobo, nyuwun tolong kok ya terus itu kok jerkalong, terus malah pernah padu sama istrinya. Nah kalong ini
hilangnya tidak banyak. Ya terus selalu kalau coba saya coba gini, lakukan ini. Ternyata sampai sekarang nggak pernah hilang. Itu nggak bisa di spill Bapak, biar mungkin penonton atau pemirsa bisa antisipasi biar aman gitu. Mungkin ada trik caranya gimana biar nggak sampai kecurian tuyul kan, ini loh Pak, soalnya kalau perilaku tentang apa ini namanya prakteknya yang bisa dilihat, dan saya yang ya namanya orang sebisa-bisa lakukan ini gini ya nanti sampean kudu gini, nah ini ditaruh di mana di sini, nah ternyata sampai sekarang nggak pernah hilang. Dan tadinya ya sering kehilangan, malah kadang-kadang putranya sendiri yang dicurigai ngambil. Iya karena mungkin yang kita sering dengar itu kadang tempatnya duit itu dikasih cermin kecil atau dikasih rambut atau dikasih apa gitu ya, macam-macam lah ya, macam-macam itu kan hanya caranya. Nah, itu juga bisa, dan cara balik itu kan juga bisa nyampe ke situ. Oke. Jadi untuk pemirsa yang mau buat pagar atau antisipasinya bisa pakai cara balik saja nanti. Kalau gini aja, kalau sudah hafal cara balik, kalau mau menghayati magri uangnya yang di laci ya tirakatlah dulu, harus berlaku sehari semalam aja, 1 hari 1 malam cukup. Itu nanti dengan sarana cara balik itu dengan pakai sarana apa kacang hijau, apa beras atau apa ini ditaruh di situ. Iya.